Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Feby Roster. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya ya teman-teman. Dan tentunya di video kita kali ini saya akan menjawab sebuah komentar atau pertanyaan ya teman-teman. Bagaimana cara memilih ayam yang berkualitas ya teman-teman. Nah di sini mungkin saya akan sedikit sharingkan ya bagaimana cara saya memilih ayam untuk nantinya saya jadikan bahan ya teman-teman. Nah, seperti apa keseruannya, seperti apa videonya, teman-teman simak terus, tonton terus video ini sampai selesai. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena dukungan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk saya. Oke teman-teman, di sini ada salah satu contoh ayam yang saya jadikan bahan gitu ya. Dan setelah dari saya kriteria sudah saya cek dan ternyata ada semua ya teman-teman. Mungkin ada 1-2 yang kurang ya teman-teman. Seperti apa? Kita lihat ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada salah satu contoh ayam saya ya teman-teman. Nah jadi ketika teman-teman mencari ayam itu ya yang mau teman-teman jadikan bahan, tentunya teman-teman harus betul-betul memperhatikan beberapa hal ya teman-teman. Salah satunya dari segi tulangan ya teman-teman. Nah jadi dari segi tulangan ini penting sekali karena tulangan ini sangat menentukan defense si ayam ya, pertahanan si ayam. Ini sangat dibutuhkan dalam laga ya teman-teman. Nah salah satunya bagaimana cara mengecek ayam yang tulangannya bagus ya teman-teman, yang masuk dalam kriteria. Salah satunya kita cek dalam segi postur badan ya teman-teman. Kita lihat ketika ayam dipegang itu betul-betul rapat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Dan dari segi tulang dada itu betul-betul lebar ke bawah ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ini sangat berpengaruh ketika si ayam bertemu dengan ayam pukul badan ya teman-teman. Jadi ketika badannya lebar ya ke bawah teman-teman ya, panjang. Nah ini bisa dipastikan ketika nanti kena pukul itu nggak gampang nggak gampang ngap gitu ya. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah jadi setelah kita cek badan, biasanya yang saya cek itu adalah tulangan leher ya teman-teman. Dari bahu kita bisa lihat. Nah biasanya ketika saya pegang gitu ya, kita cek dari segi bahu ya teman-teman, rapat atau enggak ya, karena ini juga sangat menentukan ketika nanti ayam kena bor ya, kena pukul, ini tidak goyah ya teman-teman, karena tulangan di bahunya ini rapat ya, tulang lehernya kosongannya ini tebal ya teman-teman. Jadi ini nggak gampang rubah pola ketika dipukul sama lawannya ya teman-teman. Dan selanjutnya yang saya selalu lihat itu dari sayap ya teman-teman. Nah pastikan teman-teman ketika melihat ayam atau memeriksa ayam, usahakan dalam segi kita mengecek, kita perhatikan sayapnya ya teman-teman. Di dalam segi pengecekan sayap, usahakan si ayam itu tidak bogang ya teman-teman, sayapnya tidak bogang alias kosong ya. Ini alias kosong ya teman-teman. Nah teman-teman bisa cek. Nah ini dari segi sayap itu usahakan jangan sampai kosong ya teman-teman. Itu sangat tidak terpakai oleh para penghobi yang suka kontes atau terjun ke dunia fight ya teman-teman. Sayap nggak bogang dan kaki ya teman-teman. Nah dari segi kaki usahakan kita memilih kaki ayam yang sama panjangnya dengan paha ya teman-teman, karena ini bertujuan agar si ayam
mempunyai keseimbangan ya dalam segi mendor lawannya atau memukul lawannya ya, karena panjang paha dan kaki ini sangat menentukan juga ya dalam segi akurasi ya teman-teman pukulan ya. Nah ini udah dipastikan ayam seperti ini mempunyai tembakan atau pukulan yang sangat keras ya teman-teman. Dari segi postur teman-teman bisa lihat ya. Dan yang sering saya lakukan adalah salah satunya saya memilih ayam itu dari segi kepala yang teman-teman bisa lihat ya, seperti buah pinang ya teman-teman kepalanya. Jadi mata dan paruh itu sejajar ya teman-teman. Ini usianya kurang lebih baru sekitar 7 bulan ya teman-teman. Ini sudah mulai masuk masa rawatan ya. Ini sayang sekali galak ya teman-teman. Ini dibuat galak dari muda supaya mentalnya full ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ayam dari muda itu udah pendiam, itu segera mungkin kasih super top. Biasanya saya seperti itu ya teman-teman. Nah, dan yang selanjutnya teman-teman, saya lihat kaki yang telunjuknya itu ke depan ya teman-teman. Sudah dipastikan ayam ini bisa pukul dari depan ya teman-teman. Pukul depannya udah pasti keras ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kakinya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kakinya ya teman-teman. Usahakan dari segi kaki itu memadai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan kita lihat yang satunya ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, ini saudaranya yang tadi ya teman-teman. Jadi 2 ekor 1 tetasan ya. Yang lainnya udah sold ya. Nah, ini sama juga ya teman-teman, tulangannya cukup besar ya teman-teman. Dan memiliki postur yang cukup lumayan ya. Oke ya teman-teman. Jadi ini saudaranya yang tadi ya teman-teman. Ini saya sisakan 2 ekor sengaja untuk jadi bahan nantinya ya ke depannya. Ini adik kakak ya teman-teman. Ini kurang lebih hampir sama ya teman-teman. Dari segi tulangan udah bagus ya. Dari segi tulangan besar, tulang leher rapat ya teman-teman. Jadi fungsinya ketika kita memilih ayam seperti ini agar si ayam tidak mudah gentar ketika kena hantaman lawan ya teman-teman. Dan tentunya dari segi sayap usahakan jangan sampai kita cari yang bugang ya. Karena ketika kita memahami dan tahu cara memilih ayam dengan baik, saya yakin teman-teman juga bisa punya ayam-ayam yang berkualitas ya teman-teman. Ini saya buat khususkan untuk menjawab pertanyaan dan untuk penghobi pemula ya teman-teman, bukan untuk para penghobi yang senior. Karena saya yakin para penghobi yang senior itu lebih tahu ya teman-teman. Dari segi ekor ya teman-teman juga harus kita perhatikan, karena ekor ini juga salah satu penyeimbang ya teman-teman. Penyeimbang saat ayam berlaga ya teman-teman. Nah usahakan teman-teman ketika mencari ayam yang mata dan paruh itu sejajar ya teman-teman, itu bagus ya. Kalau misalkan untuk masalah jengger itu mah gimana teman-teman ya, yang penting kalau saya sih kalau masalah jengger itu tidak mempermasalahkan ya teman-teman. Tapi yang paling utama bagi saya itu adalah postur dan pola saat dia bermain ya, karena itu sangat menentukan hasil dari sebuah pertandingan nantinya ya teman-teman. Jadi ayam teman-teman itu nggak kalah cepat minimalnya ya teman-teman. Kalau enggak ya seri lah minimal. Kalau ketemu ayam yang puluhan juta gitu ya.
tapi setidaknya kita punya kualitas dan tahu bagaimana cara memilih ayam yang benar ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja mungkin video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan sedikit banyaknya mohon maaf ya teman-teman bila ada salah-salah kata. Dan saya ingatkan lagi teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena dukungan dari teman-teman sangat bermanfaat buat saya. Tentunya teman-teman semoga sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.